Baik, selamat sore. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi 6, akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami pada ekosistem sawah. Sebelum menjelaskan materi yang kami presentasikan, perkenalkan, nama saya Maria Dela Sarioki, biasa disapa Dela. Nama saya Krisdayanti Elizabeth Nai, biasa dipanggil Elis. Nama saya Felda Yumatika Dela Rosa Tulama, biasa disapa Dea. Nama saya Octavianus Tohabri, biasa dipanggil Okta. Nama saya Dorotian, biasa dipanggil Ati. Nama saya Dionysius Bulu, biasa dipanggil Dion. Baik, saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem tanaman padi. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan dan saling mempengaruhi. Yang pertama, pengertian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. A. Produsen, yaitu kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuhan hijau yang mengkonversi sebagian energi dari matahari. Yang ke-B, konsumen, merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau dan juga memakan satu sama lain. Yang pertama, konsumen primer atau konsumen satu adalah herbivora yang memakan tumbuhan produsen primer. Contohnya, kelinci, tikus, capung, dan lain-lain. Yang kedua, konsumen sekunder atau konsumen dua adalah memakan konsumen primer. Contohnya, ular, katak, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen tersier atau konsumen 3. Contohnya burung elang dan harimau. Yang keempat, konsumen kuartener atau konsumen 4. Contoh jamur dan bakteri. Yang ke-C, dekomposer atau pengurai. Terdiri atas bakteri, jamur atau fungi, tumbuhan atau hewan yang memakan organisme mati dan melepaskan zat-zat organik yang dihasilkan dari organisme itu ke rantai makanan. Yang kedua, pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung, tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya, dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen tidak selalu memakan makanan yang sama setiap saat. Fungsi rantai makanan. Yang pertama, menjaga kestabilitasan ekosistem. Setiap komponen dalam rantai makanan saling bergantung. Jika produsen habis, maka konsumen akan punah karena tidak mendapatkan makanan. Sama halnya dengan pengurai kepada konsumen, hilangnya salah satu komponen dalam rantai makanan akan mengganggu kestabilan ekosistem. Yang berikut, menguraikan interaksi antara spesies dalam ekosistem. Rantai makanan dapat berfungsi menguraikan interaksi langsung antara spesies yang terdapat dalam ekosistem. Hal ini dapat membantu dalam membedakan antara spesies basal, spesies transisi, dan spesies yang termasuk dalam spesies predator puncak. Fungsi jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di dalam ekosistem memiliki fungsi sebagai menggambarkan interaksi langsung antara spesies. Dengan begitu, hubungan antara spesies dapat dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies beraliran, serta spesies predator puncak. Baik, yang berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan pada ekosistem tanaman padi di daerah Tarus. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tanaman padi. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan di daerah Tarus, Desa Mata Air,
kami mendapatkan informasi mengenai rantai makanan yang terjadi di area tersebut. Pada hasil pengamatan ini, kami menemukan bahwa produsen utamanya ialah padi, dan konsumen satu ialah walang sangit, konsumen tingkat 2 ialah katak, konsumen tingkat 3 ular sawah, dan konsumen tingkat 4 ialah burung elang. Yang pertama, produsen. Tanaman padi yang memiliki nama latin Oryza sativa merupakan produsen utama dalam rantai makanan pada ekosistem sawah di daerah Tarus. Yang berikutnya, konsumen-konsumen pada ekosistem tanaman padi. Konsumen tingkat 1, walang sangit. Walang sangit merupakan konsumen pertama yang kami temukan di daerah persawahan tersebut. Walang sangit sangat meresahkan para petani karena merupakan hama yang dapat merusak hasil produksi pertanian, dan walang sangit ini sangat banyak di daerah tersebut. Konsumen tingkat 2 yang berhasil kami ketemukan ialah katak. Katak merupakan predator alami dari serangga, salah satunya ialah capung. Jika jumlah katak menurun, maka jumlah serangga akan meningkat dan jumlah panen padi akan menurun. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 yang kami temukan ialah ular sawah. Ular sawah berperan penting bagi ekosistem sawah, yakni sebagai predator dan mangsa dalam rantai makanan. Ular sawah merupakan predator alami tikus, katak, serangga, dan laba-laba, sehingga dapat menjaga populasi hama tetap terkendali. Konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 4 yang berhasil kami temukan ialah burung elang. Elang merupakan konsumen puncak pada rantai makanan di ekosistem tanaman padi. Sebagai burung pemangsa, elang berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian, elang yang sudah mati akan diserap nutrisinya oleh pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Yang berikutnya, jaring-jaring makanan pada ekosistem tanaman padi. Selain rantai makanan, kami juga mengamati mengenai jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem persawahan di daerah Tarus. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Produsennya ialah padi. Konsumen 1 terdapat walang sangit, capung, belalang, dan tikus. Konsumen tingkat 2 ada tikus, ular, dan katak. Konsumen tingkat 3 ada ular dan burung elang. Dan konsumen tingkat 4 ialah burung elang. Sekian hasil pengamatan kami.